Halo adik-adik, salam misioner buat kita semua. Tuhan berkati kita. Kita jumpa lagi dalam temu sekami virtual dalam rangka APP tahun 2021. Selama masa Prapaskah ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Gereja Bersaksi, dan temu sekami virtual APP 2021 ini disiapkan oleh teman-teman pendamping sekami dan adik-adik sekami dari Paroki Maria Immaculata Mataram, Paroki Antonius Padua Ampenan, Paroki Santo Paulus Singaraja, Paroki Maria Ratu Rosari Gianyar, dan Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Saya mengajak adik-adik bersama dengan teman-teman pendamping sekami untuk menjadikan temu sekami virtual APP 2021 sebagai bagian dari perjumpaan adik-adik bersama dengan Tuhan yang sangat menyayangi kita. Ajak juga dengan orang tua dan keluarga di rumah untuk selalu hadir pada temu sekami virtual mulai Minggu Prapaskah yang pertama sampai dengan Minggu Prapaskah yang kelima. Karya Kepausan Indonesia, Kuskupan Denpasar mengaturkan apresiasi kepada para pendamping kami dan adik-adik kami yang telah menyiapkan temu kami virtual APP 2021. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah ruah dalam seluruh kehidupan kita. Salam cinta dan berkat Tuhan. Bahagia, tertawa, gembira. Bagi adik-adik kami Sekuskupan Denpasar, selamat bertemu, selamat berjumpa. Semoga semua sehat dan semangat. Saya perkenalkan diri saya Pastor Iron Risdianto SPD, Paroki Santo Antonius Padua Ampenan, NTB. Hari ini kita bersama dengan sekami Santo Antonius Padua Ampenan mau mengikuti pendalaman aksi kuasa pembangunan yang kedua dengan tema Aku Berani Bersaksi Seperti Stefanus. Siapa Stefanus? Dia adalah martir pertama dalam Gereja Katolik. Kapan kita rayakan? Setelah kita merayakan kelahiran Yesus 25 Desember, sehari setelahnya 26 Desember kita merayakan pesta Stefanus. Apa yang kita bisa belajar dari martir ini supaya kita menjadi pribadi yang rela mengampuni dan berani bersaksi. Mari kita bersama-sama mengikuti pendalaman APP ini. Tuhan memberkati. Hai adik-adik dan teman-teman kami di mana saja kalian berada. Salam jumpa dalam pertemuan APP virtual minggu yang kedua. Kali ini kami dari Sekami Santo Antonius Padua Ampenan akan mengajak teman-teman semua untuk mendalami kitab suci dan bersharing bersama dengan tema Aku Berani Bersaksi Seperti Stefanus. Menjadi saksi berarti menjadi seseorang yang mengetahui atau mengalami peristiwa dan mampu memberikan keterangan yang benar. Para martir bersaksi dengan caranya masing-masing. Jika kita membaca riwayat hidup para kudus, mereka kebanyakan adalah para awam yang
berani memberikan kesaksian untuk mempertahankan imannya, bahkan dengan resiko kematian. Baik adik-adik dan teman-teman kami semuanya, sebelum kita memulai kegiatan, Kak Reza akan mengajak kita semua untuk salam sekami terlebih dahulu. Masih ingat kan kalian dengan salam sekami? Ya, kalau kalian masih ingat, yuk kita lakukan bersama-sama. Salam sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Wah, kurang semangat nih. Yuk kita lakukan sekali lagi supaya adik-adik lebih bersemangat. Salam sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Ya, supaya adik-adik lebih bersemangat, Kak Reza akan mengajak adik-adik untuk beranimasi. Kawan, mari bergembira. Atur langkahmu dan gerakkan kakimu, ikuti irama menari gembira. Goyangkan badanmu ke kiri ke kanan, mari melangkah menyanyi gembira. Memuji Yesus sahabat yang baik, berikan senyum dengan penuh ceria. Tepuk tangan sambil berputar gembira. Ayo kawan, mari bergembira. Na 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 na. Ayo kawan, mari bergembira. Atur langkahmu dan gerakkan kakimu, ikuti irama menari gembira. Goyangkan badanmu ke kiri ke kanan, mari melangkah menyanyi gembira. Memuji Yesus sahabat yang baik, berikan senyum dengan penuh ceria.
mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menebus dan mengangkat kami semua menjadi anak-anak-Mu. Bukalah mata hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada pendalaman hari ini. Berikanlah kami kekuatan untuk berani menjadi saksi Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Kak Ulan yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan tadi. Adik-adik dan teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan dan kita bersharing bersama, Kak Reza akan mengajak adik-adik dan teman-teman semua untuk kita tepuk Yesus. Masih ingat kan kalian dengan tepuk Yesus? Masih. Ya, kalau kalian masih ingat, yuk kita lakukan bersama-sama. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, yes. Wah, kurang semangat nih. Yuk kita lakukan lebih bersemangat lagi. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, yes. Ya, supaya adik-adik lebih bersemangat, yuk kita animasi sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap-siap. Saya laskar Kristus, siap-siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap-siap. Saya laskar Kristus, siap-siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Oke, baik adik-adik dan teman-teman kami dimanapun kalian berada, sebelum kita merenungkan kitab suci yang diambil dari bacaan minggu ini, untuk kita supaya lebih semangat, mari kita tepuk kitab suci terlebih dahulu. Oke, tepuk kitab suci. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, diwatakan. Oke, Bos. Oke, jika sudah, mari kita buka kitab sucinya yang bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai 60. Oke, kakak ulangi ya. Bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai 60. Oke, baik adik-adik dan teman-teman kami dimanapun kalian berada. Jadi kakak akan membacakan bacaan yang diambil dari perikopnya ya. Kakak mulai. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat kusut hati mereka. Maka mereka
hatinya dengan gentakan diri. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah Roh." Sambil berlutut, ia berseru dengan suaranya, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik, supaya adik-adik dan teman-teman sekalian yang berada di rumah bisa lebih memahami isi yang terdapat dalam perikop ini, kakak mengajak untuk adik-adik dan teman-teman sekalian yang berada di rumah untuk membaca dalam hati namun tidak tergesa-gesa ya. Oke, silakan. Baik, adik-adik dan teman-teman sekalian yang berada di rumah, supaya kita lebih memahami isi dari perikop tersebut, maka kakak akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin juga adik-adik dan teman-teman sekalian yang berada di rumah bisa menjawabnya ya. Oke, kakak akan melontarkan pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama Yahudi dan apa yang dialaminya? Kira-kira siapa nih yang bisa jawab? Saya. Oh iya, kamu Zero. Ya, oke. Ketika Stefanus dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi dengan dakwaan penistaan agama, Stefanus malah berkhotbah mengecam sidang majelis ulama Yahudi yang mengadilinya dan akhirnya dihukum rajam. Ya. Oke, benar ya jawabannya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana sikap dan tindakan Stefanus menghadapi penganiayaan terhadap dirinya? Siapa nih yang menjawab? Ya, sama yuk. Sikap dan tindakan Stefanus menghadapi penganiayaan terhadap dirinya, ia menerima dengan penuh kepasrahan dan kesabaran karena ia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Oke, benar ya jawabannya. Lanjut pertanyaan terakhir nomor 3. Apakah situasi yang dihadapi Stefanus terjadi juga dalam realitas kehidupan saat ini? Siapa nih yang menjawab? Saya. Iya, kamu Tiara. Sangat sering terjadi dalam kehidupan. Apalagi di zaman kita, di zaman anak muda, kalau kita berbicara jujur, malah kita dianggap berbohong, Kak. Tapi di saat kita berbicara bohong, kita dianggap jujur. Dan kita kalau berbicara jujur itu sering dikucilkan dan dijauhkan oleh teman-teman. Apakah itu yang kakak Tiara alami? Bukan saya, Kak, tapi teman-teman saya sering kayak gitu. Oh, alah. Semoga teman-temannya tidak seperti itu lagi ya. Ya, Kak. Oke, adik-adik dan teman-teman sekalian yang berada di manapun, cerita Stefanus ini juga ada di dalam kehidupan nyata kita loh. Dan di sebelah saya, Kak Anita akan membawakan sebuah cerita yang berjudul tentang pengorbanan seorang teman. Ayo Kak Anita, silakan. Oke adik-adik, sekarang Kak Anissa akan membawakan sebuah kisah tentang pengorbanan seorang teman. Disimak ya adik-adik. Saat itu, di tahun 2020, tepatnya di mana akhir-akhir bulan April memasuki bulan Mei, sebagian besar siswa-siswi tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Di satu kelas yang terdiri dari
sakit, ternyata Ben kehilangan banyak darah dan ia harus menjalani operasi. Saat itu, Ben membutuhkan transfusi darah yang banyak. Sedangkan golongan darah yang dimiliki Ben itu adalah golongan darah yang sangat sulit untuk didapatkan. Ketika mengetahui hal itu, Adelio tanpa berpikir panjang, ia segera menawarkan dirinya untuk mendonorkan darahnya karena golongan darah yang ia miliki sama dengan Ben. Berkat bantuan dari Adelio, akhirnya Ben dapat diselamatkan. Setelah Ben melalui operasi dan ia mengetahui bahwa darah Adelio ada di dalam tubuhnya, Ben sangat menyesal telah memfitnah Adelio dan ia pun segera meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Adelio. Dan dengan senang hati, Adelio memaafkan Ben. Sejak kejadian itu, hubungan pertemanan antara Ben dan Adelio pun terjalin kembali dengan erat dan mereka pun bersahabat sampai saat ini. Jadi, begitu ceritanya teman-teman. Wah, ceritanya menarik sekali ya Kak Anita. Bagaimana teman-teman? Menarik tidak? Menarik. Kita bagi tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Cerita tadi memiliki pesan yang sangat menarik. Ada yang tahu tidak kira-kira apa sih pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Saya Kak, Ya, gimana Regi? dia tetap mengasihi dan berbuat baik kepada temannya walaupun sering disakiti dan difitnah. Iya, betul sekali teman-teman. Kita harus selalu bersikap baik kepada siapapun. Tidak memandang umur, mau dia tua, muda, mau dari suku mana, agama mana, kita harus tetap selalu bersikap baik. Bila ada orang yang berbuat salah kepada adik-adik, apakah adik-adik akan membalasnya? Tidak ya, tidak boleh seperti itu. Karena hal yang seperti itu juga tidak dilakukan oleh Stefanus dan Yesus. Mereka selalu baik kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang telah kejam kepada mereka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik adik-adik dan teman-teman sekalian yang berada dimanapun, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari perikop bacaan kitab suci serta cerita yang diceritakan oleh Kak Anita adalah kita harus berani bersaksi seperti Stefanus yang tidak gentar akan imannya, serta kita harus berani menolong teman kita seperti yang dilakukan oleh Adelio yang menolong temannya walaupun ia telah difitnah. Adik-adik dan teman-teman terkasih, sekarang marilah kita menghantarkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu, agar mampu membangkitkan iman umat-Mu, sehingga dengan penuh kepasrahan mau menyerahkan seluruh permasalahan hidupnya dalam kuasa penyelenggaraan-Mu. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air, ya Bapa, dampingilah pemimpin bangsa kami agar mampu meredakan badai kehidupan dalam negara kami, terutama dalam mengatasi segala macam bencana alam yang kini melanda tanah air kami. Semoga kami semua diberi kekuatan dan ketabahan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penanganan pencegahan virus corona, ya Bapa, berilah kami kesadaran akan tugas dan tanggung jawab kami bersama dalam usaha mencegah penularan virus corona, agar kami tetap disiplin dan setia mengikuti segala protokol kesehatan sehingga mampu mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak, remaja, dan teman-teman kami, ya Bapa, berkatilah kami semua yang adalah masa depan gerejamu, agar tetap setia dalam iman akan Yesus Kristus. Dampingilah dengan penerangan Roh Kudus-Mu, agar tetap bertahan dan teguh menjadi saksi cinta kasih di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Menjadi pengikut Kristus membutuhkan banyak pengorbanan. Nyawa pun kadang menjadi taruhannya. Kemartiran Stefanus menunjukkan kekuatan imannya. Semoga kemartirannya menginspirasi kita anak dan remaja misioner untuk selalu setia pada iman akan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik adik-adik dan teman-teman terkasih, Kak Reza mengajak kita semua untuk mengambil sikap doa sebagai penutup. Kita doakan doa tahun pastoral 2021, Gereja Bersaksi. Setelah itu, kita mohon berkat dari Pater Iron. Baik teman-teman sekami, marilah kita siapkan hati untuk berdoa, doa tahun pastoral 2021, Gereja Bersaksi. Pujilah Tuhan, Hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasih-Nya melimpah atas kita, dan kesetiaan-Nya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu, atas karya-Mu yang ajaib, dan atas bimbingan Roh-Mu, dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di gereja lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar berkat materai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Allah Bapa Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu, agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan dengan iman yang tangguh, kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik kami sekalian, setelah kita mengikuti pendalaman APP ini, mari kita mohon berkat.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik kami sekuskupan Denpasar senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk adik-adik dan teman-teman kami semuanya, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Sampai jumpa pada Bina Iman Online Minggu Prapaskah ketiga yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Sekami Santo Paulus Singaraja. Sampai jumpa.